Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan rahasia-rahasia daripada ibadah. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab taharah. Insyaallah mulai malam ini kita akan lanjut kepada kitab salat. Insyaallah malam ini kita akan mulai dengan fadilatul adzan, fadilah terkait dengan azan. Insyaallah sebelum kita bacakan teks daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya ingin cerita sedikit tentang apa itu azan. Dulu ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, kita semua tahu bahwa beliau dipanggil oleh Allah dalam sebuah peristiwa besar yang kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Lalu sekembalinya beliau dari Mi'raj itu di pagi hari, masih gelap gulita, beliau sudah sampai lagi di kota Mekah. Meskipun beliau sudah menerima sholat, beliau belum melakukan sholat saat itu. Karena sholat pertama yang dilakukan Nabi itu adalah sholat duhur, Pak. Sholat wajib yang 5 waktu ya, bukan sholat yang pertama. Sholat wajib yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sholat duhur. Dan ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqin lail. Tegakkanlah sholat liduluki syamsi, saat matahari sudah tergelincir. Itu cerita sholat apa ini? Sholat duhur. Kenapa dimulai dari sholat duhur? Karena yang dilakukan Nabi itu sholat duhur dulu. Ila ghasaqin lail, sampai dengan gelapnya malam. Itu gelapnya malam sholat apa? Sholat Isya. Gelapnya malam itu sholat Isya. Wa Qur'an al-fajri, Qur'an al-fajr itu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Salat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Jadi kenapa disebut salat zuhur? Karena salat pertama salat zuhur. Ada yang menarik, sebelum salat zuhur dilakukan, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, lalu Nabi memerintahkan satu orang sahabat suruh baca as-salatu jami'ah. Itu disuruh baca. Tujuannya apa? Untuk manggil orang buat salat. Karena apa? Karena dulu belum ada azan, belum ada iqamah, diperintahkan as-salatu jami'ah. Singkat cerita, salatlah Rasulullah dengan para sahabat. Para sahabat berjamaah. Para sahabat mengikut Nabi, Nabi mengikut malaikat Jibril. Itu ada 3 saf itu. Saf pertama ada malaikat Jibril, tidak terlihat kecuali pada Nabi. Kedua Nabi, baru sahabat berimam kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengikut contohin sholatnya malaikat. Kenapa? Karena lagi diajarin cara sholat wajib oleh malaikat. Kalau kita baca syarahnya Imam Az-Zarqani terkait dengan masalah ini, beliau mengatakan itu terjadi sampai 5 waktu. Sholat asar berulang kasus tadi itu. Sholat maghrib juga terjadi, sholat isya juga seperti itu, sampai dengan sholat subuh masih berlaku tuh. Nabi ngimamin jamaah, di depan Nabi ada malaikat Jibril. Sampai ke masuk hari yang kedua baru kemudian malaikat Jibril tidak datang lagi. Nabi bebas kemudian mengimami para sahabat seperti yang kita sholat selama ini karena sudah diajarkan. Yang menarik dari cerita singkat itu adalah Nabi nyuruh azan
Cuma karena belum ada syariatnya, azannya, ucapannya cuma as-salatu jami'ah. Itu loh. Biar tahu dari mana asal as-salatu jami'ah itu. Masuk periode Madinah, Nabi hijrah. Di tahun 1 Hijriah, baru tahun pertama Nabi di kota Madinah, 2 sahabat mimpi. Yang satu namanya Abdullah bin Zaid, yang satu lagi namanya Umar bin Khattab. Dua-duanya mimpi didatangi oleh orang pakai jubah hijau, diajarin lafaz untuk azan. Itu ceritanya tuh. Itu ceritanya. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Kenapa para ulama berbeda pendapat? Berbeda pendapatnya siapa dari antara 2 sahabat ini yang duluan mimpi? Kenapa? Ada yang mengatakan begini, Umar bin Khattab setelah mimpi nunda datangnya ke Nabi, nggak langsung datang. Abdullah bin Zaid begitu dapat mimpi cepat-cepat datang ke Nabi. Jadi terkesan Abdullah bin Zaid duluan. Kata Nabi, yang mimpi duluan Umar, tapi yang lapor ke Nabi duluan Abdullah. Dia mengatakan begitu. Saking ini, jadi Umar begitu Abdullah bin Zaid sudah datang, sudah nggak datang lagi. Tapi Nabi belum mengambil keputusan apakah mimpinya Abdullah bin Zaid itu bisa dipakai. Kenapa? Karena mimpi tidak boleh jadi sumber syariat. Hati-hati itu. Mimpi jadi sumber syariat nanti. Ada orang, saya mimpi salat maghrib sudah 2 rakaat. Besok salat maghrib 2 rakaat. Benar saja. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sumber syariatnya bukan di mimpi. Di mana sumber syariatnya? Di ACC yang ada di Nabi tadi itu. Nabi tanya, ada lagi nggak yang mimpi? Datang Umar, saya juga ya Rasulullah, lihat di mimpi saya begitu lafaz diajarin untuk azan. Kata Umar, para ulama mengatakan Nabi kemudian datanglah wahyu, turunlah wahyu untuk melegalisasikan mimpi 2 sahabat ini. Jadi sumber syariatnya bukan mimpi, tapi legalitas dari Nabi, itu yang harus diingat. Saya khawatir nanti ada orang ngaku wali, besok salat subuh jadi 1 rakaat. Itu yang saya khawatirkan. Maka saya bikin disclaimer. Itu satu. Sejak saat itu gak ada lagi baca as-salatu jami'ah. Kenapa? Karena sudah ada azan dan iqamah. Sudah ada azan, sudah ada iqamah. Tetapi terkait dengan azan dan iqamah ini, sepakat para ulama, ijma kata Imam Nawawi, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Semua sepakat satu suara, tidak boleh dipakai pada saat sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya. Mau sholat duha, azan nggak ada. Ustaz, kita kumpul sholat gerhana, sholat minta hujan, nggak ada azan, nggak ada iqamah. Sholat tarawih, nggak ada azan, nggak ada iqamah. Di masjid kami ada, iya kan sebelumnya sholat isya. Makanya ada azan, ada iqamah. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, kitab kitab ibu itu kalau diartikan, yang menjadi induk fikih dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitabul adzan kata Imam Syafi'i, saku menyenangi pada perbuatan sunnah seperti sholat Id, sholat gerhana, sholat minta hujan untuk dibacakan as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah itu pindah ke sholat sunnah. As-salatu jami'ah yang tadi ada di sholat wajib pindah ke sholat sunnah. Kenapa dipindahkan? Satu, karena datangnya azan dan iqamah tidak serta-merta menghapus hukum as-salatu jami'ah. Enggak ada dalil yang mengatakan ini sudah terhapus.
Satu. Yang kedua, dengan sebab adanya azan dan iqamah pada salat wajib, maka yang as-salatu jami'ah tidak lagi digunakan pada salat wajib, maka harus dipindahkan karena udah lagi nggak di situ tempatnya. Tapi dia belum dihapus. Hukumnya sunnah membaca pada salat sunnah. Salat sunnah yang seperti apa? Yang kumpul bareng-bareng. Salat Id, apalagi salat minta hujan, salat gerhana, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', termasuk salat tarawih. Terus sebelum tarawih itu as-salatu jami'ah, kumpul orang. Karena nggak ada azan, nggak ada iqamah. Kenapa perlu? Dulu orang salat tarawih itu istirahat, Pak. Nggak kayak kita ngebut 30 menit selesai sama Isya. Itu pun udah masuk doanya sekali 30 menit itu. Dulu enggak. Orang itu salat tarawih itu bisa sepanjang malam. Apa sebabnya? Habis sholat dim. Yang mau kalau di Masjidil Haram yang mau tawaf, yang nggak di Masjidil Haram ada yang baca Quran, ada yang iktikaf, nggak ngebut. Nanti udah santai sholat lagi, namanya sholat tarawih, sholat istirahat, sholat nyantai, bukan sholat ngebut. Begitu nyampe di kita tarawih menjadi sholat ngebut. Maknanya berubah, Pak. Sampai di kita itu maknanya jadi berubah. Dari sholat santai jadi sholat ngebut. Ada yang ngebutnya 5G lagi, Pak. 5G. Sholat tarawih itu yang dari alhamdulillah sampai dengan waladhdallin satu nafas tapi nggak kedengaran iya kan aku iya kan astagfirullah itu. Pernah dengar kan? Nah itu ada juga tuh model begitu. Model begitu tuh syariatnya. Jadi sekarang kita tahu dasar dan cerita kapan dan serta bagaimana azan itu muncul. Jadi yang kita baca sekarang itu hayyalas shalah dari Allahu Akbar sampai hayyalas shalah sampai la ilaha illallah itu yang pertama dapat sahabat, 2 sahabat. Itu pun pakai mimpi. Enggak langsung. Baru datang ke Nabi nanya, "Ya Rasulullah, aku mimpi begini-begini kalimatnya." Datang Umar bin Khattab juga mengatakan hal yang sama, turun wahyu ke Nabi suruh legalkan kalimat itu. Maka saat itulah kemudian lafaz azan yang kita dengar itu dia menjadi lafaz yang sudah legal di dalam hukum syariat. Dan itu disyariatkannya pada tahun 1 Hijriah atau tahun pertama Nabi di kota Madinah. Baik, itu terkait dengan azan. Sejak saat itu bermunculan kalimat-kalimat Nabi yang menceritakan tentang fa'ala dan juga faedah serta keutamaan daripada azan. Siapapun yang azan, insya Allah akan dapat faedah itu. Nah, apa saja faedahnya? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul adzan, fadilah azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yaumal qiyamati", ada 3 kelompok nanti di hari kiamat. "Ala kathibin min miskin aswada", dia akan berdiri di sebuah tumpukan pasir yang sangat luas, yang pasir itu dari kasturi hitam. Bukan pasir yang di pantai-pantai kita, Pak. Dari kasturi berwarna hitam. Mereka kelompok itu, 3 kelompok itu berdiri di sana, bukan di tempat biasa, disediakan tempat khusus. La yahuluhum hisab, hari hisab, penghisapan yang nanti terjadi di hari kiamat tidak membuat mereka takut. Wala yanaluhum faz'un, juga tidak membuat mereka khawatir. Kita semua tahu, Pak, udah sering sekali kita dengar hadisnya, sudah sering kali kita pelajari. Kalau di hari kiamat di padang mahsyar, orang itu sudah saling gak peduli. Semua serba ketakutan. Karena apa yang mereka saksikan saat itu sangat luar biasa. Bahkan apalagi ditambah dengan terdengarnya suara neraka. Yang disebutkan dalam hadis sahih adalah suara yang paling menakutkan. Tidak ada satupun suara yang menakutkan di dunia ini yang bisa mengalahkan suara mengerikannya neraka. Semua itu nanti jadi saksi di sana di hari kiamat. Tapi ada satu kelompok, 3 kelompok nih di tempat ini nih, santai saja ya. Orang hisab dia santai, berdiri tenang,
tidak gundah gulana, tidak khawatir, tidak pula gelisah, santai, tenang pembawaannya. Itu kelompok ini. Siapa mereka? Rajul, masih ada. Hatta yafrugha mimma bainan nas. Dan dia berdiri sampai semua hisab manusia itu selesai. Selesai. Artinya apa? Artinya dirinya nggak sebentar, lama dirinya, tapi tenang. Saya membayangkan nggak kepanasan. Karena kan dikatakan kan dekat sekali matahari pada saat itu. Mereka nggak kehausan. Kan haus saat itu. Mereka santai. Siapa ketiga kelompok ini? Rajulun qara'al Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Kelompok pertama. Kata Imam Az-Zubaydi terkait dengan hadis ini, bukan hanya baca tapi belajar. Beliau mengatakan ay ta'allamahu. Qara'al Qur'an maknanya bukan cuma membaca tapi mempelajari Al-Qur'an. Itu kata Imam Az-Zubaydi. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Karena mencari ridhonya Allah azza wa jalla. Wa amma biqaumin. Setelah dia dapat ilmu Al-Qur'an, dia datang ke masjid, dia imami orang salat. Dia imami orang salat. Wa hum bihi radun, sedangkan makmun yang ada di belakang dia itu ridho dengan keimamannya. Itu kelompok pertama. Orang yang belajar Al-Qur'an, sudah alim belajar Al-Qur'an, datang ke masjid jadi imam manusia. Orang yang jadi makmumnya itu ridho dengan dia. Itu kelompok pertama. Makanya jangan pindah-pindah ke majelis taklim, ntar nggak dapat ini. Biar alim. Kedua, warajulun adzana fi masjid. Orang yang berazan di masjid. Wada'a ilallahi azza wa jalla. Setelah dia azan, dia berdoa kepada Allah. Ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan ridha daripada Allah. Azan, habis azan dibaca doa azannya itu. Itu kelompok yang kedua tuh. Warajulun, dan orang, di kelompok yang ketiga. Talia birrizqi. Orang yang diuji oleh Allah dengan rezeki fit dunia, di dunia. Di rezeki di dunia nyeret aja bawaannya. Sholat rajin, rezeki nyeret. Ikut majelis taklim rajin, rezeki makan mah susah. Ini kelompok ini. Falam yushghilhu walam yushghilhu dzalika min 'amalil akhirah. Tapi hal yang seperti itu tidak membuat dia sibuk sehingga dia melupakan amalan-amalan dan urusan akhirat. Makan kagak, ke masjid rajin. Rezeki seret, majelis taklim selalu ada. Ini hamba ini. Dia nggak susah, nggak apa-apa lah, makan nggak apa-apa, yang penting saya udah usaha. Allah bikin seret kan, ya udah, kan bukan manusia yang bikin seret, yang bikin seret Allah. Nggak ada sesusahnya nih hamba nih. Majelis taklim nggak pindah, di masjid sholat berjamaah nggak pindah di hamba ini. Nanti ketika datang di hari kiamat dapat karpet khusus. Cuma beda sama karpet dunia. Karpet dunia warnanya merah. Kalau di sana kasturi berwarna hitam. Dari kasturi baunya naudzubillah, subhanallah, subhanallah baunya harum semerbak. Ini ketiga kelompok. Satu, orang yang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu kemudian dia mengimami orang sholat, lalu orang yang diimami itu ridho kepada dia. Karena ada juga imam sholat orang nggak ridho, apa? Ustaz, ada yang nggak ridho, kenapa? Protes. Kenapa protes? Nah, dulu kan ada di YouTube tuh kan, ada imam baca ghairil maghdubi alaihim, berhenti gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti itu imamnya di situ. Lalu ngulang dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang protes, itu
Itu Al-Fatihahnya HTI katanya. Tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Sejak kapan HTI ada model baca Al-Fatihah? Itu cara baca Al-Quran hafaz. Hafaz itu bukan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil, itu bukan hafaz. Hafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Kalau enggak habis berhenti boleh. Wala tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim, ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi kalau berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak batal salat. Al-Fatihahnya tak batal. Tak ada satupun mengatakan itu batal. Nanti jangan gara-gara saya ngomong begini nanti ada imam siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak ngaji Ihya Ulumuddin, bukan. Jadi jangan seperti itu. Nah, yang dipahami seperti itu. Sah tetap sah. Saya hanya ingin bantah video tadi. Itu bukan cara baca HTI, bukan. Nah, bukan itu. Baik. Yang ingin saya maksudkan adalah ini orang kalau diprotes makmumnya nggak ridho karena nggak ada ilmu, yang nggak dihitung. Itu maksudnya. Ini ada makmum nggak ridho nih sama imam, tapi nggak ada ilmunya. Keridhaan dia nggak dianggap oleh Allah. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami gitu ya? Yang ridho di sini siapa? Orang yang ada ilmu. Karena banyak orang sekarang begini, datang, Ustaz apa dalilnya? Begitu dibalikin Anda apa dalilnya, dia nggak tahu, tapi nanya dalil suka. Begitu ditanya dalil nggak bisa. Ada yang begitu, Pak. Jadi itu bukan seperti itu maknanya. Yang dimaksud dengan ridha, orangnya punya ilmu, dia imam menyalahi ilmu. Menyalahi ilmu. Contoh menyalahi ilmu yang mana? Dia pakai qiraahnya bukan qiraah hafaz. Baca Maliki Yaumiddin, mimnya dipendekin. Maliki Yaumiddin. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Cuma bukan qiraat hafaz. Itu qiraahnya qiraah Warash. Dia kagak belajar qiraah Warash. Bagaimana mungkin dia baca Maliki Yaumiddin? Hanya karena dengar satu potongan video. Itu basicnya ikut-ikutan, bukan ilmu namanya. Hafaz bagaimana? Bacanya tetap yang seperti kita biasanya. Maliki Yaumiddin. Tapi jangan dipakai di Malikin Nas. Nanti Malikin Nas samain juga Malikin Nas seperti filmnya. Enggak, hanya di Al-Fatihah saja. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamuz Shaghir, nama kitabnya. Para ulama mengatakan riwayatnya Imam At-Tabrani itu riwayatnya lemah. Akan tetapi hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, itu diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Itu kata Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Dalam riwayatnya At-Tabrani dengan sanadnya Imam Tabrani itu hadisnya lemah. Itu yang pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u nida'al muadzin. Tidak ada satupun yang mendengarkan azan seorang yang muazzin, orang yang mengazan, jinnun wala insun, baik itu dari kalangan jin ataupun manusia. Enggak ada satupun manusia, tidak ada satupun jin yang mendengar azan orang yang memanggil untuk salat. Wala syai'a, bahkan tidak ada apapun, termasuk tanah, benda mati, batu, pohon, apalagi Pak, pasir, apapun. Selama kedengaran azannya orang yang azan tadi, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali
Makhluk Allah tadi, baik yang mati maupun hidup, akan jadi saksi untuk dia di hari kiamat. Semua bersaksi. Ya bukan cuma manusia sama jin, sampai batu, apapun itu akan jadi saksi. Semua akan bersaksi. Makanya syarat azan, syarat sahnya azan harus suara keras, jangan bisik. Enggak lagu. Kadang yang mengatakan kenapa azannya keras-keras? Kan manggil Allah kan nggak perlu keras-keras. Kita jawab, azan bukan manggil Allah, manggil ente. Kalau Allah mah nggak perlu dipanggil, tapi Anda yang harus dipanggil. Sekeras begini aja nggak datang ke masjid, gimana cuma pasti nggak datang? Lama-lama tutup itu masjid. Betul Pak? Itu jawabannya itu. Jadi bukan itu syarat sah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sah azan itu suaranya harus keras. Kenapa? Karena manggil orang sholat. Ustaz, bagaimana kalau di samping masjid ada yang non muslim, kiri kanan ada non muslim? Nah itu cerita lain. Kenapa? Di komplek kita ada begitu Pak? Enggak kan? Hampir rata-rata kalau yang dekat masjid muslim kan? Insya Allah kalau jam 4.30 diazankan tidak terganggu. Kalau di Jakarta saya lihat rata-rata nggak terganggu. Kenapa? Orang berangkat kerja jam segitu. Kecuali hari Minggu. Dengan adanya azan sangat terbantu kan? Kenapa? Coba saya pernah tuh kalau ngajar subuh saya tuh jam 3 tuh berangkat kadang-kadang di rumah. Jam 3 saya sudah di jalan itu. Rame Pak. Saya pikir saya satu-satunya orang di jalan. Rame ternyata. Saya pikir ini ustaz semua ngajar subuh semua atau gimana? Rame ternyata. Yang menunjukkan orang kerja itu sudah dari subuh, sebelum subuh itu sudah jalan. Nah kalau misalkan memang ada non muslim yang di samping masjid, nah itu dibangun komunikasi. Misalkan atapnya jangan ke arah rumah itu. Nah misalkan begitu. Naruhnya juga jangan di sebelah itu. Udah rumahnya sebelah sana, sebelah situ pula ditaruh towernya, nggak taruh depan sana misalkan. Nah itu kan bisa. Itu teknis saja sebagai bentuk penghormatan mereka karena mereka tidak sholat. Bisa kan begitu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yadur rahmani, genggaman Allah yang maha pengasih, ada raqsil muadzin, di atas kepala orang yang berazan, hatta yafragha min adanihi, sampai dia selesai azan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, dan hadisnya dhaif dengan kesepakatan semua ulama hadis. Qila, disebutkan fi tafsiri qawlihi azza wa jalla, ketika menafsirkan ayat Al-Quran, firman Allah azza wa jalla yang terdapat dalam surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Itu ayatnya. Siapakah orang yang lebih baik dari orang yang memanggil Allah, berdoa kepada Allah dan lalu melakukan perbuatan amal soleh? Siapa yang lebih baik? Itu ayatnya. Lalu ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Kata Imam Al-Ghazali, nuzilat fil muadzinin. Ayat ini turun terkait dengan orang azan, Pak. Ini ayat ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumun nida, sekiranya kamu mendengarkan orang memanggil azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, ulangi Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Hayya 'alas shalah. Jangan diulangi. Khusus pada hayya 'alas shalah dikecualikan oleh hadis Abu Dawud. Karena pada saat hadis Abu Dawud, Rasulullah menyuruh membaca apa? La haula wa la quwwata illa billah. Itu disuruh baca. Kapan lagi yang berbeda? Pada saat sholat subuh, azan subuh itu ada tambahan, as-salatu khairum minan naum, ya kan?
itu bacanya apa, Pak? Hah? Ada banyak itu riwayatnya banyak sekali. Banyak. Ada kata Imam Ar-Rafi'i yang dibaca sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Sedangkan di dalam mazhab Hambali dibaca sadaqta wa bararta wa bil haqqi nafaqta. Kalimatnya itu. Di dalam mazhab Syafi'i sadaqta wa bararta. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu', masyhur yang sepakat para ulama itu bacaannya sadaqta wa bararta. Itu yang sepakat. Ustaz mau ditambah boleh? Ada banyak riwayat tentang hal itu. Silakan saja, beda-beda. Ada riwayat Ibnu Sunni, ada riwayat Abu Syekh. Bahkan Abu Syekh menulis sebuah kitab, judulnya kitab itu Kitabul Muadzin, Kitabul Adzan. Khusus kitab seperti ini judulnya Kitabul Adzan. Riwayat-riwayat tentang azan. Macam-macam. Dulu ketika saya di Al-Azhar pernah baca satu kitab, Pak, ditulis oleh Syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq, mantan Grand Syekhnya Al-Azhar Mesir. Beliau punya kitab namanya Qadaya Fiqhiyah Mu'asalah, masalah-masalah kontemporer dalam masalah fikih. Saya lupa persis hadisnya, tapi saya masih ingat ceritanya. Disebutkan oleh beliau, hadis yang menceritakan tentang sadaqta wa bararta semuanya dhaif, kata beliau. Saya ingat betul. Sehingga karena kesahihan kedhaifan itu, maka digunakanlah hadis yang umum. Itu kata beliau. Apa yang hadis yang umum? Hadis yang umum itu yang kita baca tadi, Pak. Faqulu mithla ma yaquluhul muadzin. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga beliau merajihkan pendapat yang mengatakan ketika muadzin membaca as-salatu khairum minan naum, maka diulang as-salatu khairum minan naum. Itu kata beliau. Lalu saya mengkaji lagi terkait dengan hadis-hadis ini. Ternyata pendapat para ulama mengatakan meskipun hadis ini dhaif karena jalan periwayatannya banyak, dia naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Karena jadi hasan li ghairihi, maka hadis hasan bisa menjadi hujjah. Jadi saya baru paham kenapa banyak para ulama mengatakan bacaannya adalah sadaqta wa bararta. Bapak mau nambah silahkan. Masih banyak tuh riwayatnya. Masih banyak sekali. Allahu a'lamu bishawab. Hanya 2 tempat saja. Lalu pertanyaannya, jawabnya pada azan saja atau pada iqamah juga? Enggak, azan dan iqamah. Sesuai dengan hadis Abu Dawud, ketika dibaca qad qamatis shalah, Rasulullah mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Itu menunjukkan dijawab juga. Pada iqamah itu bedanya pada saat membaca qad qamatis shalah, itu baru kita enggak baca qad qamatis shalah. Karena itu bacaannya muazzin. Qad qamatis shalah itu bacaan muazzin, bukan bacaan kita. Apa beda sholat azan dengan iqamah? Azan manggil orang datang ke masjid, iqamah manggil orang bentukin saf untuk supaya sholat. Dua-duanya manggil, dua-duanya dijawab, Pak. Bukan cuma azan saja. Hadisnya dari Abu Dawud. Nah, ini kita baca lagi. Tapi sudah berapa menit lagi, Pak? 7 menit masih ada, insyaallah. Baik. Wadhalika mustahabun. Membaca apa yang dibaca oleh muadzin mustahabun, sunnah hukumnya, illa fil hayyalatain, kecuali pada hayya 'ala shalah, 2 hayya 'ala shalah. Oh, 2 hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu fihima la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah berkata pada 2 ucapan tadi, tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu artinya. Wa fi qawlihi, dan pada perkataan muazzin qad qamatis shalah, itu dibaca pada azan apa pada iqamah? Iqamah. Suruh baca aqamahallahu wa adamaha
Madamatis samawati wal ard. Aqamaha, Allah tegakkan salat itu. Wa adamaha, dan Allah akan biarkan selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Itu kalimatnya begitu. Tapi saya lihat dalam riwayatnya Abu Dawud itu kalimatnya aqamahallahu wa adamaha. Itu kalimatnya. Allah menegakkan. Jadi itu iqamah dijawab juga, Pak. Saya sering dengar tuh kalau iqamah kan orang kita sering ngobrol kan. Cepat gitu kan. Enggak, jawabannya bukan cepat, jawabannya Allahu Akbar. Siapa itu kan? Karena iqamahnya bunyinya begitu. Jadi kapan siapa yang nyuruh ini? Itu urusan imam tuh. Makanya imam jangan begitu datang ke depan Allahu Akbar. Lihat dulu makmumnya. Itu kan orang yang Anda pimpin gitu. Anda pemimpin saat ini. Ini orang yang Anda pimpin belum beres sapnya. Gimana Anda mau cabut? Mau jalan? Orang belum naik mobil semuanya, supir udah main gas aja tuh. Supirnya ketinggalan di rombongan. Iya kan? Perbaiki dulu tuh rombongan sholatnya. Pak, masuk ke depan. Isi saf ke depan. Kita mau tancap nih. Tancap mana ya? Menuju rahmat Allah, menuju ridho Allah. Saya pimpinannya yang ditunjuk malam ini, Bapak semua makmum saya, izinkan saya mengendarai mobil ini menuju ridhonya Allah. Kira-kira begitu tuh analoginya. Allahu a'lamu shawab. Baik. Wa fit tathwib, pada saat tathwib itu ucapan as-salatu khairum minan naum pada saat azan subuh. Disuruh baca sadaqta wa bararta wa nasahta. Tuh Imam Al-Ghazali nambahkan wa nasahta. Karena memang redaksi hadisnya banyak sekali bacaannya. Tapi semuanya ketemu pada kalimat sadaqta wa barar. Itu ketemu semuanya di situ. Ada juga saya dengar tuh ada yang baca sadaqta juga boleh. Salatu khairum minan naum. Ada pengajian saya, Pak, di satu tempat. Kebetulan ada bapak-bapak sudah sangat tua, beliau tuh hadir terus ke masjid itu. Salatnya 5 waktu itu di masjid terus. Sering dirinya di pojok itu. Saya sering itu kalau datang tuh cepat tuh sering sekali dengar beliau tuh kalau sudah azan subuh tuh as-salatu khairum minan naum. Kedengaran tuh suara sadaqta besar di pojok. Subhanallah, boleh. Itu pun juga boleh, tidak apa-apa. Wa indal faraghi, dan setelah azan yaqul, dia berkata Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini hadis Abu Dawud juga. Was-salati qa'imah ati Muhammadanin wasilata wal fadilah. Nah, ini paling penting. Ustaz, sebagian orang setelah al-wasilata wal fadilah menambahkan wad-darajatar rafi'ah. Pernah dengar kan? Itu masyhur sekali karena di sini juga ditambahkan. Jadi kalau ditanya dari mana itu berasal, dari salah satunya adalah kitabnya Imam Al-Ghazali. Hanya saja saya menemukan perkataan ulama mazhab Syafi'i lainnya yang bernama Imam As-Sakhawi. Beliau punya kitab namanya Al-Maqasid. Imam As-Sakhawi mengatakan riwayat wad-darajatal ar-rafi'ah ini tidak ada satupun riwayat yang saya temukan dalam bentuk apapun. Jadi ini murni tambahan ulama. Bukan berasal dari hadis Nabi. Ini perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan? Dalam ilmu hadis, sesuatu yang ditambah oleh ulama bukan berasal dari hadis, tidak boleh diyakini itu berasal dari Nabi. Tidak boleh diyakini itu berasal dari Nabi. Makanya saya sampaikan. Saya tidak mempersoalkan membaca atau tidak, karena bisa digunakan dalam bentuk doa. Itu bisa ada dalil umum. Bapak misalkan sekarang doa kepada istri yang sudah meninggal dunia, pakai doa apa? Bapak, ya Allah, aku mencintai istriku, itu nggak diajarkan Nabi itu. Tapi boleh nggak berdoa begini? Itu namanya dalil umum. Ud'uni astajib lakum, itu doa paling umum. Maka ulama dalam bab doa tambahan seperti ini tidak dicela. Jadi kalau mau pakai
boleh. Tapi saya harus jelaskan dalam bentuk keilmuan. Ini bukan berasal dari Nabi. Karena kalau berasal dari Nabi harus jelas dalil sahihnya, itu harus jelas. Nah, bisa dipahami Pak? Nah, saya sendiri jarang saya menggunakan ad-darajat ar-rafi'ah, tapi saya tidak melarang kalau misalkan ada yang menggunakan. Bisa dipahami Pak kira-kira ya? Bisa, alhamdulillah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajat ar-rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'ata. Pakai alif lam. Itu riwayatnya Abu Dawud. Kalau riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim tanpa alif lam. Wa ba'athu maqamam. Nah, itu biasa kita baca itu. Mahmudan. Karena disambung ke lam, gak bisa fathah disambung langsung ke alif lam, pakai nun. Mahmudanil ladzi wa'atta. Seperti kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita gabung qul huwallahu ahadunillahus samad. Gak boleh langsung ahadullahu samad, itu salah. Kenapa? Ketika di ahadu, padahal itu kan ada dua barisnya. Yang satu itu dibawa kemana? Diubah jadi nun. Jadi makanya dibaca jadi ahadunillahus samad. Gak boleh ahadullahus samad. Salah itu. Ini juga sama. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi. Dijadikan satu jadi nun. Bisa dipahami Pak? Itu dari cara baca. Kalau ditulis bisa saja nggak ditulis nunnya. Kalau ditulis nunnya bisa saja tidak ditulis. Tapi karena belajar tahsin Al-Quran insya Allah tahu. Innaka la tukhliful mi'ad. Jadi boleh dibaca wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'ata. Boleh juga wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'ata. Yang mana saja. Sudah kita azan Isya. Saya akhiri sampai di sini. Kepada Bapak saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga memberikan faedah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان